Desta menyipitkan matanya dan memandang bolak-balik ke arah Valora. Meskipun ekspresi Valora menunjukkan sedikit keanehan, Desta bukanlah tipe yang akan menyusut ketika ia menghadapi beberapa kesulitan. Lagi pula, anak ini tidak sekuat aku. Bila ia mengambil Valora sebagai sandera saat ada bahaya, ia bisa melarikan diri dengan aman, pikir Desta dalam hati. Jadi ia berkata, kalau begitu pergilah, kamu yang memimpin jalan. Valora mengangguk dan terlebih dahulu berjalan keluar dari kantor. Desta mengikutinya dari belakang dan menjaga jarak yang tidak jauh juga tidak dekat darinya. Jika terjadi sesuatu, ia bisa langsung mengatasi Valora untuk memastikan keselamatan dirinya sendiri. Berjalan sampai ke pintu lift, Desta secara tidak sengaja menemukan bahwa lift yang telah dirusak olehnya dan Violeta ternyata telah diperbaiki. Tampaknya efisiensi pekerja dari Geisha Group cukup tinggi. Menaiki lift dan keduanya langsung menuju lobi di lantai pertama Geisha Group. Melihat Valora keluar dari lift, Desta memperingatkan. Mengapa tidak pergi ke gudang bawah tanah? Valora tersenyum dingin dan mengangkat alisnya. Ini bukan lift yang bisa menuju ke gudang bawah tanah. Di sana ada lift khusus. Ada apa Tuan Chu takut? Geisha Group yang kecil ini tidak bisa membuat Desta takut. Desta mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dengan segera, ia mengikuti jejak Valora dan berjalan ke sudut aula yang tidak mencolok. Melihat ia berjalan ke dinding, dan menekan ubin yang sedikit cekung, tiba-tiba sebuah papan tombol angka muncul di dinding. Valora memasukkan beberapa angka dengan sangat cepat, dinding tiba-tiba terpisah dari tengah, dan muncul sebuah tangga lift. Jalanlah, Tuan Chu. Sudut bibir Valora sedikit melengkung, dan senyumnya agak suram. Desta secara tidak sengaja menyentuh komunikator di telinganya dan mendengar kemajuan laporan Kirito kepadanya, dan kemudian berjalan ke lift tanpa ragu. Ada suara, Feng, yang lembut. Lift turun dengan kokoh, dan berhenti perlahan setelah sekitar 3 menit. Di saat pintu lift terbuka, ruang gelap yang Desta bayangkan tidak muncul. Cahaya yang menyilaukan mengarah ke lift, membuat Desta merasa bahwa dia ada di atas tanah. Setelah ia terbiasa dengan cahayanya, ia menyadari bahwa ia sekarang berada di sebuah gudang yang setidaknya sebesar 3 ruang sepak bola. Gudang itu dipenuhi dengan berbagai barang. Meskipun barangnya ditandai oleh merek, Desta dapat memastikan itu adalah barang selundupan. Sungguh tak disangka bahwa Geisha Group akan benar-benar menjadi sarang racun yang begitu besar di sini. Jika ini dipublikasikan, takutnya akan mengejutkan seluruh negara Samar. Tuan Chu, lihat semua yang ada di gudang ini, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Valora yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, lalu bertanya sambil tersenyum. Desta menatap punggungnya, berkata dengan dingin, kamu benar-benar gila. Jika aku mempublikasikan keadaan ini, aku takut bahwa walaupun jika keluargamu memiliki keterampilan yang hebat, mereka tetap tidak dapat menjagamu. Haha. Terima kasih Tuan Chu atas perhatianmu. Tetapi ternyata aku berani mengungkap barang-barang di sini padamu. Apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk pergi? Valora tiba-tiba memancarkan sinar tajam di matanya, dan berkata dengan dingin. Mata Desta memadat, dan ia segera mengerahkan kekuatan dalam di tubuhnya, bersiap untuk mengatasi Valora jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba, rasa pusing yang kuat menyelimuti dirinya, membuatnya merasa lemah bahkan tidak mampu untuk berdiri. Apa yang terjadi? Desta kaget dan bingung. Tuan Chu, apakah kamu tidak berpikir bahwa perjalanan ke sini sangat mulus, tidak ada yang menjaga gudang sebesar ini, sehingga membiarkanmu masuk dengan mudah? Geisha Group ternyata seperti itu, benarkah? Pada saat ini, Valora berjalan ke Desta dengan santai, berkata dengan nada puas diri. Desta berlutut dengan satu kaki, hampir tidak kuat menopang tubuhnya untuk tidak jatuh, matanya menatap Valora dingin.
Tidak salah, sejak pelaksanaan operasi ini, Desta berjalan dengan lancar, tanpa tikungan dan belokan, dan bahkan membuatnya bertanya-tanya, bagaimana Gesa Group dapat berkembang hingga saat ini. Dengan pemikiran ini, hatinya mulai tak terkendali dan gegabah, bahkan tanpa bertemu Kirito terlebih dahulu, ia datang ke tempat ini sendirian bersama dengan Valora. Ini adalah bawah tanah dari Gesa Group, kecuali lift di belakangnya, tidak ada tempat lain untuk keluar dari keputusasaan, ia bahkan bertindak tanpa memikirkannya, sungguh sial. Kamu pasti penasaran, kapan aku memberimu obat? Valora menatap Desta dan berkata perlahan. Meskipun Desta tidak berbicara tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Dalam perjalanan ia yakin bahwa ia tidak pernah mendekat pada Valora. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk memberi obat-obatan kepada diri sendiri, jadi sebenarnya apa yang terjadi padanya sekarang? Valora tersenyum dan mengangkat dagunya menunjuk ke lift di belakang mereka. Melihat ini, Desta tiba-tiba tersadarkan. Benar, orang ini pasti telah memasang mekanisme yang dapat menyemprotkan kabut di lift. Pada tubuh Valora pasti memiliki penangkalnya, sehingga ia bisa berjalan ke lift dengan terbuka tanpa khawatir akan pingsan. Tetapi Desta tidak memiliki perlindungan, dan jika ia menghirup gas yang tidak berwarna dan tidak berbau ini, secara alami sudah terkena. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Sekarang setelah terkena, tidak masalah seberapa tidak sukanya ia, hal itu tidak akan membantu, semuanya karena kecerobohan diri sendiri. Sekarang hanya bisa menunda sebanyak mungkin waktu, menunggu Kirito datang dan menyelamatkannya. Sungguh sial, sebelumnya semuanya berjalan baik, membuatnya terkecoh, tetapi ia tidak terpikir akan ada perubahan besar di akhir. Namun, Valora tidak memberi Desta kesempatan untuk menunda waktu. Hanya melihatnya melambaikan tangannya. Dan dua sosok tinggi perlahan berjalan keluar dari barang-barang di kedua sisi, setelah sesosok datang ke belakangnya, memotongnya dengan cepat menggunakan pisau tangan. Mata Desta menjadi hitam, ia segera kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, di lobi rumah kakek Fang, ekspresi kakek Fang terlihat lebih serius dari sebelumnya ketika ia melihat sekelompok bawahan yang sibuk dan elit kakek Fang di depannya. Kirito, ini adalah kantor pusat, jawab segera setelah menerima berita. Sambil memegang alat komunikasi di tangannya, dia berteriak dengan suara rendah. Kakek, aku Kirito, apa yang terjadi? Suara Kirito datang dari ujung komunikator. Desta mengalami kecelakaan. Diculik oleh Valora. Bawa orang ke gudang bawah tanah Gesa Group untuk menyelamatkannya. Masuk ke gudang bawah tanah di sudut tenggara lobi di lantai pertama, di sana ada lift yang dihubungkan untuk gudang bawah tanah, kakek Fang berkata dengan suara berat. Aku mengerti, aku akan membawa beberapa orang, selain itu, kami telah mengumpulkan cukup bukti di sini, aku akan mengirim seseorang untuk mengirim bukti ke biro kota, kata Kirito dengan cemas. Kerja bagus. Kakek Fang sangat gembira dan berkata, aku telah mengatur orang di biro kota. Begitu bukti datang, orang-orang dari biro kota akan bergerak menuju Gesa Group. Ketika kamu pergi untuk menyelamatkan Desta, kamu harus memperhatikan keamanan. Jika kamu tidak yakin, maka tundalah waktu. Apakah kamu mengerti? Diterima, Kirito mengerti. Kirito mengeluarkan suara yang rendah, menutup telepon, membawa orang dan berangkat ke gudang bawah tanah. Di sisi lain, Desta terbangun dengan kondisi setengah sadar, tepat dikatakan dia dibangunkan oleh suara teriakan yang memekakan telinga. Dia membuka kedua mata dan melihat, baru menyadari dirinya terbaring di dalam sebuah sangkar burung raksasa yang terbuat dari baja. Sementara di sekeliling sangkar, diatur tempat duduk yang bertingkat. Saat itu, dia melihat di seluruh tempat duduk sudah penuh dengan orang-orang, mengeram ke arah sangkar. Desta lalu memegang mukanya sendiri. Baru menyadari bahwa mukanya telah dipakaikan sebuah topeng. Sedangkan orang-orang di sekeliling sangkar yang melihat keramaian juga memakai topeng, tapi melihat dari ornamen mahal di tubuh mereka, mereka semua adalah orang-orang yang sangat kaya dan memiliki jabatan yang penting.
lagi ke sekeliling, Desta akhirnya mengerti kondisi dia sekarang ini. Dia ada di pertandingan binatang buas. Bapak, Ibu sekalian, selamat datang di pertandingan besar binatang yang disponsori oleh satu-satunya perusahaan Komisaris Feng. Sebelum pertandingan dimulai, mari berikan tepuk tangan, dan keluarkan suara pekikan, suara teriakan Anda semua. Saat Desta sedang berpikir, tiba-tiba seorang MC laki-laki muncul di samping sangkar, berbicara dengan kencang menggunakan mikrofon yang ada di tangannya. Saat MC selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memekakan telinga, bergemuruh, bergema di dalam tempat penyimpanan binatang yang kedap suara, terdengar seperti suara yang sangat keras. MC yang berdiri di samping Desta berkata beberapa kata, menyuruh dia untuk melepaskan dirinya sendiri. Tetapi suaranya ditenggelamkan oleh suara yang sangat keras tersebut. Tidak ada orang yang bisa mendengar sama sekali. Kurang ajar, Feng Kanghua sangat keterlaluan. Desta memejamkan mata, berpikir dalam hati dengan penuh kebencian. Dia tiba-tiba terpikir. Sebelum dia datang pernah mendengar orang berkata, Feng Kanghua selain mempersiapkan banyak pameran kepada pembeli kelas atas Yun Hai, juga ada satu acara rahasia, walau tidak dikatakan itu apa, tapi dijamin sangat menegangkan dan menarik. Sekarang kelihatannya, pertarungan binatang ini adalah acara rahasia itu. Hanya sama sekali yang tidak terpikir adalah, dia ternyata adalah pemeran utama dari acara tersebut. Dengan meringis, Desta memaksa diri mengumpulkan tenaga yang ada, bagaimana menghadapi situasi yang ada. Walaupun sementara tidak tahu bagaimana cara meloloskan diri dari sangkar ini. Tapi hanya duduk diam juga bukan sifat Desta, lebih baik melihat dulu lawan tanding seperti apa yang diatur oleh Feng Kanghua untuk dia. Saat Desta di pikirannya sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba MC yang berdiri di samping sangkar besar itu, mengangkat tangannya, menenangkan semua penonton yang duduk. Para penonton seketika berhenti berteriak, tatapan mata penuh dengan rasa tidak sabar. Para hadirin, kelihatannya kalian semua sangat tertarik dengan perlombaan yang akan segera kita mulai. Kalau begitu saya juga tidak akan menunda lagi. Mari saya perkenalkan dulu penantang kita pada malam hari ini. Desta, MC melangkah ke depan 2 langkah, membuka lengan ke belakang, lampu di dalam ruangan semua mengarah ke tubuh Desta. Penonton di dalam ruangan melihat ke arahnya, tidak menunjukkan ekspresi yang terlihat tertarik. Karena Desta memakai topeng, siapapun tidak bisa melihat tampangnya, tentu saja tidak tahu statusnya. Tentu saja, kalaupun Desta melepas topengnya, orang di sana yang mengenal dia juga belum tentu ada beberapa, karena baru belakangan ini nama dia mulai terkenal, tetapi dunia Haiyun begitu besar. Ingin menjadi orang yang dikenal, Desta yang sekarang masih terlalu awal. Mungkin penantang baru hari ini tidak terlalu dikenal oleh semua yang ada di sini. Kakak Desta ini berasal dari Thailand. Seorang ahli Muay Thai. Sedangkan orang yang akan ditantang oleh dia hari ini kebetulan adalah Iblis Baja yang sudah memegang kemenangan selama 10 kali berturut-turut dalam pertarungan binatang kita, Bruno. Seiring dengan suara tinggi yang tertahan oleh MC saat memperkenalkan, di stadium kembali terdengar suara teriakan yang menggelora. Mengikuti. Pintu dari sangkar burung besar yang lain terbuka, seseorang laki-laki tanpa baju atas, seluruh badan penuh dengan bekas luka, naik ke atas panggung, langsung berjalan masuk ke dalam sangkar. Kalau tidak salah tebak, orang ini adalah yang tadi diperkenalkan oleh MC, Bruno. Iblis Baja yang sudah dikenal sudah mempertahankan kemenangan berturut-turut selama 10 kali. Para hadirin sekalian, sekarang kedua petarung kita sudah mengambil posisi. Kalian semua sudah bisa mulai menentukan taruhan, pertarungan akan dimulai dalam 3 menit. Diharapkan semua orang memanfaatkan kesempatan, jangan melewatkan pertarungan yang menarik. MC Sambal menyerahkan suaranya, berteriak ke arah mikrofon, lalu turun dari arena. Jelas sekali, setelah bagian pertaruhan selesai, maka pertarungan secara resmi akan dimulai. Desta melihat ke arah tembok, layar LCD besar itu menampilkan peluang dirinya dengan Bruno.
Saat ini, peluang dari Bruno terus mengalami perubahan, sedangkan dari sisi Desta sama sekali tidak ada perubahan. Para penonton hampir semua mempertaruhkan uang pada pihak Bruno, hanya jumlah sedikit sekali penonton yang mencoba mengambil kesempatan, bertaruh sedikit uang kepada Desta. Anak-anak, kalian masih ada kesempatan hidup 1 menit dan 20 detik, apabila ada kata-kata terakhir, segera sampaikan. Saat itu, tiba-tiba Bruno yang berada di depan Desta membuka mulut berbicara. Suaranya sangat berat, terdengar seperti suara guntur yang muram, membuat perasaan orang gemetar. Para penonton setelah mendengar suara dia, tambah tidak tertahankan berteriak. Desta mengangkat pundak dengan datar berkata, "Saya tidak ada pesan terakhir yang akan disampaikan. Kalau tetap harus aku berkata sesuatu, yaitu harap keturunanmu mengandung janin yang sehat, jangan tumbuh lagi menjadi orang bodoh, yang otaknya terlalu dangkal." "Apa yang kamu bilang?" Bruno tidak terpikir sama sekali. Desta tidak hanya tidak ketakutan sama sekali, malah masih ada nyali menantang dia, benar-benar tidak tahu mati. Dia tertawa sinis. Dengan menyeringai berkata, "Saya berubah pikiran, membuatmu hidup selama 20 detik sudah merupakan suatu penghinaan paling besar buat saya akan dalam 10 detik mematahkan lehermu. Kalau begitu silahkan dicoba." Desta menarik ujung mulut dengan ringan, tetap dengan datar berkata. Sudah terlihat dengan jelas. Bulu Site terlihat sangat tinggi besar. Tinggi badan mendekati 2 meter. Berdiri di depannya. Seperti berhadapan dengan kendaraan lapis baja, tetapi dirinya tidak ada nafas seorang petarung, mungkin hanyalah seorang yang memiliki tenaga yang lebih besar dari orang pada umumnya. Menghadapi seorang yang biasa, Desta sama sekali tidak gentar. Seiring dengan suara nyaring dari gong, pertarungan resmi dimulai. Wasit yang memimpin pertarungan ini, bahkan tidak berani untuk masuk ke dalam sangkar, hanya berani dari luar sangkar melihat dari jauh, kemudian dengan sekuat tenaga meniup peluit. Bruno mengangkat tinggi kedua lengan. Dari mulutnya keluar suara lolongan, diikuti kedua kaki yang tiba-tiba bertenaga, tubuhnya seperti diisi dengan mesin pendorong, dengan membabi buta menyerang ke arah Desta. Penonton di bawah arena semua membuka lebar mata, semua seperti berhenti bernafas, menunggu pemandangan di mana Desta akan dipukul oleh Bruno. Tetapi, pemandang yang tidak disangka oleh mereka terjadi. Hanya terlihat Desta berdiri di tempat awal, tidak bergerak sama sekali, tidak ketakutan bersembunyi di ujung, tidak dengan tidak mengerti situasi menyerang ke arah Bruno. Dia hanya melangkah dengan ringan, saat tiba-tiba. Tubuh Bruno menyerang dan menekan, tidak disangka hanya melewati tubuh Desta. Saat itu, ekspresi semua orang terlihat tertegun, setelah lewat beberapa waktu para penonton baru bereaksi, tidak tertahan berteriak terkejut. Kesalahan teknis. Mereka buru-buru mengarahkan mata mereka ke sisi lain, dan menemukan bahwa Desta berdiri di sisi lain dari arena pertandingan, menatap Bruno dengan tatapan lucu. Kapan kamu pergi ke belakangku?" Bruno menatap Desta dengan tatapan mata terkejut. Desta menyeringai. Menunjukkan 2 baris gigi putihnya, belum lama, sekitar semenit yang lalulah, kalau tidak karena aku tidak memiliki alat, aku bahkan ingin membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Bukankah kamu terlalu lambat? Mendengar ini, hati Bruno tiba-tiba menjadi marah, dan tidak peduli lagi kapan Desta berlari di belakangnya. "Bocah, kamu telah berhasil membuatku marah, matilah kau." Ia mengepalkan kedua tangannya dengan keras memukul dadanya, membuatnya terdengar seperti ledakan. Dengan geram, ia bergegas menuju Desta dengan lebih kejam lagi. Kali ini, Desta tidak bersembunyi. Melihat matanya tiba-tiba menjadi dingin, menginjakan kakinya di tanah, dan tubuhnya yang tampak kurus terangkat dari tanah. Bruno mengangkat kepalanya secara tidak sadar, tetapi tidak dapat membuka matanya oleh karena cahaya yang menyilaukan di atas kepalanya, dan beberapa waktu ia tidak bisa melihat. Ketika penonton melihat ini, firasat buruk muncul di hati mereka, menahan nafas dan menatap Desta. Melihat kaki kanan Desta membentang lurus, seperti tombak, menukik turun dari ketinggian, ujung jari-jarinya menendang dengan sangat kuat ke dada Bruno.
Ada suara keras yang membuat kulit kepala mati rasa. Ekspresi wajah Bruno masih membeku pada saat matanya terbakar oleh cahaya, dan ia merasa sedikit tidak nyaman. Mengikuti suara ledakan itu, ia terjatuh ke belakang, matanya berputar ke atas, dan darah merah gelap keluar dari sudut mulutnya. Pada saat itu, semua orang masuk ke dalam kesunyian yang mematikan. Di saat ini semua orang sampai lupa untuk berteriak, lupa akan segalanya, mereka hanya menatap kosong pada Bruno yang jatuh ke tanah dan tidak bergerak, dan berkata dengan tidak percaya. Sudah matikah? Begitu suara itu menghilang, pembawa acara membawa dua orang seperti dokter ke atas panggung. Mereka membuka arena pertandingan dan dengan cepat menyeret Bruno keluar. Setelah beberapa perawatan, kedua dokter itu menggelengkan kepala pada pembawa acara, mengatakan bahwa sudah tidak bisa diselamatkan. Melihat keadaan ini, tiba-tiba ada suara hembusan nafas dingin di arena beach. Penyu, sebenarnya dari mana asal-usul Tades ini? Pertama, ia menggunakan bayangan dengan kecepatan di luar penglihatan, diikuti dengan tendangan yang santai untuk mengakhiri Bruno yang telah mempertahankan 10 kemenangan beruntun. Apakah pria ini benar-benar manusia? Di saat yang bersamaan, di arena beach lantai 2 ruang King yang paling mewah. Valora dan Dermawan duduk di dalamnya, perlahan mencicipi anggur merah dan makanan ringan. Di bawah mereka, ada dua orang wanita cantik yang melayani mereka berdua. Sebenarnya dari mana anak ini berasal, apakah kungfunya tidak terlalu luar biasa? Dermawan meletakkan gelas anggur merah di tangannya, dan menekan telapak tangannya ke kepala wanita itu. Wajah Valora juga tidak terlalu enak dipandang, ia mendengkus dingin, dan berkata, "Aku masih meremehkan kekuatan anak ini, apakah petarung memang sebegitu menakutkannya kah?" Pendatang hadir. Pengikut yang telah menunggu di sudut melangkah maju dan merespon. Pergi dan lepaskan beberapa orang itu, kalau ingin berurusan dengan Desta, kamu tidak bisa melakukannya tanpa mereka, kata Valora dengan dingin. Ketika ia mendengar beberapa orang, keheranan dan ketakutan muncul di wajah pengikutnya tanpa terkendali. Tetapi dia tidak berani untuk tidak menaati kehendak pimpinannya, dia hanya mengangguk untuk menanggapi, segera berbalik dan pergi. Arena beach telah memulai kembali gerakannya, dan para hadirin yang hadir membuat kebisingan di sana. Tentu saja, mereka tidak membuat keributan karena mereka bertaruh untuk orang yang salah atau kehilangan uang. Berdasarkan dengan kekayaan orang-orang ini, jangankan kehilangan beberapa puluh juta, bahkan jika mereka kehilangan ratusan juta pun, itu tidak lebih dari masalah menggerakkan jari mereka. Apa yang benar-benar membuat mereka tidak berhenti berbicara adalah kekuatan penantang, Desta. Ya Tuhan, sebenarnya apa identitas orang ini? Hanya satu tendangan saja bisa membuat seseorang mati. Kunci utama lawannya adalah Bruno, apa kamu lupa pertandingan terakhir kali? Lang Xingze yang mempertahankan kemenangan beruntun selama 20 pertandingan itu terbelah menjadi dua karena Bruno, adegan penuh darah itu, aku tidak akan bisa melupakannya seumur hidupku. Jangan berisik lagi, permainan berikutnya akan dimulai, aku akan bertaruh untuk yang bernama Desta itu. Sebuah kalimat seperti ini muncul di antara hadirin, dan segera menarik perhatian banyak orang. Aku juga ingin bertaruh untuk Desta, aku pikir anak ini tidak sembarangan. Omong kosong, kamu baru saja bertaruh untuk Bruno, juga berteriak bahwa Desta tidak bisa menangani satu gerakan pun. Kamu yang omong kosong, kamu dengar dari telinga yang mana? Suara berisik terus terdengar, Desta berdiri di atas panggung untuk sementara waktu, sedikit bosan. Meskipun sekarang tubuhnya sama seperti berada di penjara, ia tidak terlalu khawatir dengan situasinya, sebaliknya, sekarang ia tidak terburu-buru untuk memberitahu identitasnya.
Baru saja, ia memperkirakan waktu di dalam hatinya. Sejak ia pingsan sampai sekarang, sudah lebih dari 1 jam telah berlalu. Selama 1 jam penuh, jika Kirito tidak bisa mengumpulkan cukup bukti, maka dia akan sangat mempermalukan nama keluarganya. Hanya saja komunikator di telinganya telah diambil. Jadi ia tidak mengetahui situasi lengkapnya. Kalau ia tahu bahwa Kirito telah menyelesaikannya, maka arena ini benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, pembawa acara naik ke atas panggung lagi. Mengucapkan kata-kata yang membangkitkan dan penuh gairah, kali ini, suasana hati para hadirin lebih panas dari sebelumnya. Itu hanya karena kekuatan Desta, membuat mereka merasa bersemangat, bisa melihat pertempuran yang sederhana dan kasar. Pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga. Dengan segera, pertandingan kedua akan resmi dimulai. Kali ini orang yang berada di atas panggung adalah pria parubaya dengan sosok yang sama kurusnya. Lawannya mengenakan kostum karate putih dan pita panjang yang diikat di bagian kepalanya. Kehadirannya menyebabkan seluruh arena beats menjadi hening dalam waktu singkat, tetapi dengan segera, tepuk tangan dan teriakan yang bergemuruh terdengar. Desta menutup telinganya untuk waktu yang lama, lalu ia menjadi mengerti kemungkinan asal-usul orang ini. Nama orang ini adalah Taruno, ia berasal dari Futaba, konon katanya dia adalah master karate dan super master yang telah memenangkan kejuaraan selama 3 bulan berturut-turut. Tidak ada orang di depannya yang bisa menangani lebih dari 3 gerakannya. Tanpa diduga, Taruno yang telah menghilang untuk sementara waktu, saat ini muncul dan benar-benar membuat orang-orang terkejut. Dan kemunculan Taruno membuat orang-orang yang bersumpah siap bertaruh untuk Desta menjadi bimbang. Di satu sisi ada pendatang baru Desta yang menendang Bruno hingga mati. Di satu sisi ada Taruno Supermaster yang telah memenangkan kejuaraan selama 3 bulan berturut-turut. Kedua orang ini sepertinya sangat hebat. Kalau begini bagaimana bisa bertaruh? Di arena pertarungan yang besar, Desta tidak peduli bahwa para penonton menjadi bimbang. Dia hanya menguap dengan bosan. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hei, bisakah kalian jangan terlalu lambat, datangkan kucing, anjing, atau putar lagu, tidak bisakah menyuruhnya datang dengan cepat? Cepat bertarung denganku, aku masih harus memberi Valora perhitungan setelah pertarungan."